Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dengan NIM 4202005-056 dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 4B. Di sini saya akan membahas akuntansi perpajakan, aktiva tetap dan persediaan. Nah, apa itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas akuntansi perpajakan aktiva tetap. Menurut PSAK 16, aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kecuali tanah. Nah, apa saja yang dimaksud harta berwujud dan harta tidak berwujud? Harta berwujud adalah aktiva yang berumur panjang lebih dari 1 tahun, periode akuntansi yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi normal perusahaan. Contohnya, tanah, gedung, kendaraan, peralatan mesin produksi. Nah, sedangkan harta tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk fisik, namun hanya dapat disimbolkan, akan tetapi memiliki manfaat yang besar untuk perusahaan. Contohnya, hak cipta, hak paten, goodwill, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana perolehan aset tetap? Yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan dengan aset lainnya, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tersebut. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Aset yang diperoleh memakai pembelian dengan skema angsuran. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai kontrak pembelian. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Dalam PSAK nomor 16, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. 4. Perolehan aset tetap secara membangun sendiri. Aset tetap dengan membangun sendiri prinsipnya sama seperti aset perolehan, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset-aset sampai siap pakai, biaya tidak langsung, efisiensi atau inefisiensi, dan bunga selama masa konstruksi juga termasuk dalam nilai aset tetap. Selanjutnya, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Dalam perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Selanjutnya, bagaimana penyusutan aset tetap? Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi: 1. Harta yang disusutkan adalah harta berwujud. 2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH, yaitu metode garis lurus, straight line method, atau metode saldo menurun, declining balance method, untuk aset tetap berwujud bukan bangunan. Yang kedua, metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Selanjutnya, kita beralih ke materi akuntansi perpajakan persediaan.
Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Dengan demikian, intinya persediaan barang dagang adalah untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan. PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, bahan dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, persediaan dalam proses kontrak konstruksi termasuk jasa yang terkait secara langsung, efek tertentu. Selanjutnya, apa saja yang dikategorikan persediaan? Yang pertama, persediaan bahan baku atau persediaan barang dagang. Persediaan bahan baku ialah semua barang yang perlu dihidangkan untuk dijadikan produk akhir. Yang kedua, barang setengah jadi. Ketika bahan baku statusnya meningkat menjadi barang setengah jadi, artinya barang ini belum melalui proses quality control dan pengemasan. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap untuk dijual di pasar. Jenis persediaan ini sudah melewati semua tahap produksi dan pengawasan mutu. Yang keempat, MRO. MRO merupakan singkatan dari Maintenance, Repair, dan Overhaul. Jenis persediaan ini relevan untuk industri manufaktur. MRO tidak dicatat sebagai barang inventaris dalam pembukuan, tetapi berperan penting dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, persediaan transit. Jenis persediaan ini merupakan barang yang sedang dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Misalnya, barang jadi yang diangkut dari gudang penyimpanan ke toko. Lalu, persediaan seperti apa yang ada di akuntansi perpajakan persediaan? Persediaan dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Akuntansi perpajakan persediaan. Yang pertama yaitu sistem pencatatan periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Sistem ini cocok diterapkan pada perusahaan yang jenis dan jumlah persediaannya tidak banyak. Yang kedua, sistem pencatatan perpetual. Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Yang terakhir yaitu metode perhitungan nilai persediaan. Yang pertama, FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Yang kedua, metode LIFO, last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal pertama masuk atau dibeli. Yang ketiga, metode rata-rata atau average method. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga ilmu yang saya paparkan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.